Saudara, lagi-lagi kecelakaan terjadi di jalan tol. Pagi tadi bus antar kota antar Pemirsa, tabrakan menimpa sebuah bengkel di Kediri, Jawa Timur. Sopir minibus orang tewas dan satu lainnya luka berat setelah sebuah minibus. Bengkel ini hancur akibat sebuah bus menghantam sebuah truk lapak di Kediri. Sebelumnya terjadi tabrakan antara mobil dan bus menabrak truk. Peristiwa lain, saudara, Kamis pagi tadi sebuah bus PPD menabrak Saudara, sebuah minibus hilang kendali hingga menabrak tiang. 8 kendaraan rusak parah. Seluruh korban diduga akibat pengemudi mengantuk. Truk box warna merah bernomor polisi B9. Video-video tersebut merupakan beberapa contoh kecil dari kecelakaan yang ada di Indonesia. Sebagian besar dari kecelakaan tersebut terjadi karena human error atau kesalahan pengemudi, yang mana kesalahan pengemudi tersebut adalah ketidakcermatan pengemudi dalam menganalisis keadaan jalan, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukannya tidak tepat dan tidak aman bagi mereka. Untuk meminimalisir human error atau kesalahan pengemudi tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu menggambarkan keadaan jalan dengan cermat, sehingga pengambilan keputusan pengemudi bisa aman dan bisa tepat. LiDAR sistem merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Untuk menciptakan suatu sistem yang digunakan oleh manusia, tentu saja perlu diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh calon pengguna sistem. Apa sajakah yang dibutuhkan oleh calon pengguna sistem LiDAR? Kemudahan penggunaan sistem adalah salah satu kebutuhan dari pengguna sistem LiDAR. Hal tersebut terkait dengan digunakannya GUI atau Graphic User Interface. LiDAR yang diproyeksikan digunakan pada city car sedapatnya mampu memberikan data yang tepat mengenai kondisi jalan saat berkendara. Untuk itu, pengguna membutuhkan sistem LiDAR yang mampu memberikan data secara real-time. Penyajian data juga harus dalam bentuk 3 dimensi, sehingga pengguna mengetahui objek apa yang ada di sekitar kendaraan. Kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang akan ditanggulangi sistem LiDAR. Dengan demikian, dibutuhkan kemampuan penggambaran daerah dengan ruang lingkup yang luas. Selain itu, pengguna tentu saja memerlukan produk dengan daya tahan yang baik, sehingga LiDAR harus tahan terhadap beberapa kondisi cuaca, seperti hujan dan debu. Sistem LiDAR ini akan digunakan di kendaraan beroda 4. Sistem ini akan berjalan otomatis sesaat setelah mobil dinyalakan. Sistem ini akan diletakkan di atas mobil, lalu akan bergerak secara horizontal sejauh 360 derajat dan bergerak sejauh 30 derajat secara vertikal. Sistem ini akan menggunakan satu buah kamera untuk menangkap pantulan sinar laser dan satu servo untuk menggerakkan sistem ini secara vertikal sejauh 30 derajat dan menggunakan satu motor stepper untuk menggerakkan sistem secara horizontal sejauh 360 derajat. Sistem ini juga akan menggunakan microcontroller, yaitu berupa Arduino Uno yang akan disambungkan ke PC melalui komunikasi serial. Sistem ini akan berinteraksi dengan user dengan menampilkan hasil pembacaan jarak dari kamera dan sudut dari servo dan motor dari LiDAR pada interface di dalam mobil. Interface tersebut adalah berupa gambar 3 dimensi yang merepresentasikan jarak dari objek-objek di sekitarnya. Video yang ditampilkan ini merupakan contoh interface yang akan diperlihatkan pada penggunanya. Namun, direncanakan keadaan sekeliling bukan berupa kumpulan garis, namun kumpulan titik. Dengan fungsi dasar tersebut, fungsi ini dapat dikembangkan menjadi fungsi-fungsi lain yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengendarai mobil. Sistem ini akan dapat menangkap objek yang sedang dekat dengan mobil, sehingga diharapkan untuk lebih lanjutnya, sistem ini akan memberi sinyal pada mobil agar dapat berhenti apabila terdapat objek yang berisiko akan bersinggungan dengan kendaraan pengguna.
Sistem ini juga diharapkan dapat membantu pengguna mobil, sehingga pengguna mobil sama sekali tidak perlu memegang kemudi, dan mobil juga dapat berjalan dengan sendirinya. Namun, tugas akhir yang dibuat tidak mencapai tahap tersebut, sehingga kedua fungsi tadi hanyalah fitur tambahan. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat membantu pengguna mobil yang sedang mengantuk atau pengguna mobil yang memiliki jarak pandang yang terbatas. Jadi spesifikasi alat yang akan dibuat diturunkan berdasarkan kebutuhan dari pengguna. Nah, untuk leader itu tersendiri, spesifikasinya diturunkan agar memenuhi spesifikasi minimum untuk memetakan kondisi sekitar dari mobil. Untuk memetakan keadaan sekitar mobil secara tepat, dibutuhkan waktu yang tepat juga. Nah, waktu yang tepat ini harus ditentukan berdasarkan analisis kecepatan maksimal mobil dan jarak aman mobil. Agar menghasilkan hasil yang maksimal dalam memetakan kondisi sekitar mobil, dalam satu putaran penuh proses pengambilan data secara horizontal dibutuhkan range sudut scanning sebesar 360 derajat. Kemudian, resolusi pengambilan data jarak titik objek yang diinginkan adalah tiap 1,8 derajat proses scanning. Dengan demikian, terdapat jumlah data pengukuran jarak sebanyak 360 derajat dibagi 1,8 derajat, yaitu sama dengan 200 titik sampel pengukuran jarak. Nilai resolusi step 1,8 derajat ini dipilih berdasarkan pertimbangan motor stepper yang ada, dan nilai minimal 200 titik sampel pengukuran dianggap cukup untuk membuat suatu plot horizontal dari kondisi sekitar mobil. Scanning juga dilakukan secara vertikal dengan range sudut 30 derajat. Nilai sudut range 30 derajat ini merupakan nilai yang cukup untuk menggambarkan tinggi dari suatu objek. Waktu pemrosesan data dan proses scanning diturunkan berdasarkan waktu minimal ketika mobil tepat menabrak. Menurut aturan Korlantas Polri, kecepatan maksimal city car adalah 50 km per jam. Lalu, respon manusia untuk melakukan suatu tindakan seperti pengereman dibutuhkan waktu sekitar 2-3 detik. Jadi, dengan kecepatan 50 km per jam dan waktu 2 detik ini, jarak aman mobil dengan mobil atau objek di depannya adalah sekitar 27,78 meter. Jarak 27,78 meter inilah yang dijadikan jarak maksimal yang dapat diukur sensor. Dengan waktu 2 detik ini, kecepatan sudut motor penggerak untuk menggerakkan sensor haruslah mempunyai kecepatan sudut minimal sebesar 180 derajat per second. Kemudian, spesifikasi nilai FPS kamera yang dibutuhkan untuk dapat menangkap pantulan sinar laser untuk mengukur didapat sebesar 200 sampel dibagi 2 detik atau sama dengan 100 frame per second. Selain itu harus diperhatikan faktor keamanannya juga. Nah, karena lidar ini memakai sumber laser sebagai sumber cahaya yang diterima kamera dan untuk dihitung jaraknya, maka sumber laser ini harus mempunyai panjang gelombang yang aman bagi mata. Nah, untuk rancangan lidar rencananya digunakan panjang gelombang laser sebesar 850 nanometer.